Halo para penghuni planet bumi dimanapun kalian berada, balik lagi bertemu dengan Mimin di sini yang akan membawakan alur cerita film Korea yang berjudul dan dirilis pada tahun. Film ini bercerita tentang kisah dokter yang membuka sesi terapi penyembuhan rudal yang dimana pasiennya selalu diberi terapi bercocok tanam. Bagaimana cerita selengkapnya? Tonton terus video ini. Tapi sebelum lanjut, Mimin membawakan alur ceritanya. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng agar Mimin di sini makin semangat dalam membawakan alur cerita film-film yang menarik. So, langsung saja kita menuju ke alur ceritanya. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan dua wanita cantik yang berada di ruangan kerja. Yang pertama ada Inem yang merupakan seorang dokter spesialis rudal, dan yang kedua bernama Ijem yang merupakan asistennya si Inem. Wanita itu bernama si Ijem. Scene lalu berganti dengan seorang pria yang datang di klinik itu untuk berkonsultasi. Ijem pun kemudian menyodorkan formulir untuk mengisi data. Setelah itu Indro pun mengatakan keluhannya pada dokter Inem. Awalnya Indro malu-malu, namun setelah Inem berkata agar bisa berkata terbuka padanya, Indro masih merasa malu untuk mengatakan, dan akhirnya dia pergi mengurungkan niatnya untuk terapi. Scene lalu berganti lagi dengan diperlihatkan dengan seorang pria bernama Bejo yang tengah duduk di kursi dengan sedikit galau gundah gulana. Tak lama kemudian datang seorang wanita menghampirinya yang diketahui wanita itu adalah istrinya Bejo dan dia bernama Sri Ningrum Lambatsari. Di situ Sri mengeluh pada Bejo yang dimana setiap di kasur rodalnya tidak pernah bertahan lama. Bejo pun lalu meminta maaf dan berjanji akan membuatnya jadi pria paling terkuat di dunia yang tiada tandingannya. Setelah itu Bejo pun pergi berkonsultasi di tempat Inem membuka praktek. Inem pun kemudian menanyakan keluhan yang ia hadapi. Pada awalnya Bejo sedikit malu-malu mengatakan keluhan yang dia alami. Namun setelah Inem menjelaskan barulah Bejo mengatakan keluhannya. Setelah mendengarkan keluhan Bejo, Inem pun menyuruh Bejo pergi ke ruangan praktek. Di situ Ijem yang menghantarnya. Lalu Ijem memberikan gelas kepada Bejo untuk tempat wadah benih-benih kehidupan. Hal itu membuat Bejo sedikit bingung. Singkat cerita, menjelang malam Inem meminta pada Ijem untuk memeriksa Bejo yang belum juga keluar dari ruangan tersebut. Ijem pun lalu pergi menghampiri Bejo. Sesampai di ruangan, Ijem pun sedikit terkejut melihat Bejo yang masih berolahraga 5 jarinya. Ijem pun lalu membantu Bejo agar benih-benih kehidupannya lekas keluar. Dengan bantuan Ijem pun akhirnya Bejo dengan cepat mengeluarkan benih-benih kehidupan. Setelah itu Ijem pun pergi dengan membawa gelas wadah itu. Scene kemudian berganti pada keesokan harinya. Terlihat Inem duduk di ruangan kerja dengan sedikit pusing memikirkan praktek kerjanya. Yang kemudian Ijem menghampiri Inem untuk menanyakan tentang hasil pemeriksaan, dan dia meminta pada Ijem agar menghubungi Bejo untuk datang kembali menjalani terapi kedua. Tak berselang waktu lama kemudian terlihat Bejo datang dan berkonsultasi kembali. Di situ dokter Inem pun menjelaskan pada Bejo kalau hasil tes kemarin tiada masalah apapun yang terjadi. Dia kemudian diminta untuk menjalani terapi sesi kedua dan dia diminta untuk menunggu di tempat ruangan yang sudah disediakan. Scene kemudian terlihat Bejo sudah berada di dalam ruangan untuk terapi. Tak lama kemudian datang Ijem menghampirinya. Di situ Ijem mengatakan pada Bejo kalau dia yang akan membimbing untuk terapi. Yang ternyata di situ Ijem pun menguji rudal Bejo dan bercocok tanam di situ. Setelah itu Ijem pun mengatakan pada dokter Inem kalau Bejo sudah sembuh dengan terapi yang ia lakukan seusai arahan dokter Inem. Scene kemudian berganti di keesokan hari. Terlihat seorang pria bernama Joko untuk berkonsultasi. Di situ Joko pun memberitahukan keluhan yang ia alami. Di situ dokter Inem pun mengetahui kalau keluhan Joko yang tidak jauh beda dengan keluhan Bejo. Yang kemudian dia mengatakan pada Joko untuk melakukan terapi. Mendengarkan itu Joko pun setuju demi kesembuhannya. Joko lalu sudah berada di ruangan terapi dan dimana kali ini dokter Inem yang membimbingnya sendiri untuk terapi. Dan kemudian dokter Inem memberikan sesi terapi bercocok tanam dengan Joko. Scene kemudian berganti di keesokan hari. Joko kembali datang di situ, namun Ijem mengatakan pada Joko kalau dokter Inem sedang pergi.
Joko pun kemudian meminta pada Ijem agar bisa mengabari dirinya kalau dokter Inem sudah ada di situ. Singkat cerita, di keesokan hari rupa-rupanya Indro datang kembali di situ, di mana dia sudah siap untuk melakukan terapi. Di situ dokter Inem pun meyakinkan pada Indro kalau dia menjamin pada Indro kalau terapi di tempatnya bakal membuat rudalnya bakal pulih dan bisa bertahan lama saat bercocok tanam. Mendengarkan hal itu, Indro pun sedikit bahagia, yang kemudian terlihat Indro melakukan terapi namun bukan dengan dokter Inem, melainkan dengan Ijem yang membimbingnya terapi bercocok tanam. Setelah itu terlihat dokter Inem ngobrol dengan Inem. Di situ dokter Inem berterima kasih pada Ijem yang sudah memberikan terapi pada pasiennya dengan setulus hati, yang kini tempat prakteknya ramai pengunjung. Di situ Ijem pun kemudian mengatakan kalau kemarin ada pasien bernama Joko yang datang yang meminta bertemu untuk sesi terapi kedua. Mendengarkan hal itu, dokter Inem pun kemudian meminta pada Ijem untuk menghubungi pasien tersebut. Yang tak lama kemudian terlihat Joko sudah berada di ruangan bersama dengan dokter Inem, yang dimana dokter Inem sudah siap memberikan sesi terapi kedua. Dan dokter Inem pun menyuruh Joko berbaring untuk memulai sesi terapi bercocok tanam, dan film ini pun akhirnya tamat. Untuk kalian yang sudah menonton video ini, Mimin ucapkan terima kasih. Sampai bertemu kembali di video berikutnya dengan alur cerita yang berbeda dan menarik lagi.